Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kali ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar kedua, yaitu pemformatan teks pada halaman web. Sebelum melanjutkan, pastikan di komputer Anda sudah terinstall paket server SAM beserta text editor untuk mengetik kode HTML dan satu buah browser untuk menampilkan hasilnya. Terserah browsernya mau Anda gunakan apa, mau Mozilla Firefox boleh, Google Chrome juga boleh, atau Microsoft Edge juga boleh. Nah, untuk pada materi kali ini akan dibahas beberapa poin utama. Yang pertama adalah tentang struktur dasar HTML. Berikutnya kita akan bahas tentang versi-versi HTML yang digunakan. Dan selanjutnya kita bahas cara penulisan tag HTML, karena HTML merupakan kumpulan daripada tag. Jadi bagaimana membuat tag yang benar untuk merepresentasikan objek di dalam halaman web. Berikutnya, setiap tag itu memiliki atribut. Nah, di sini bagaimana menambahkan atributnya atau parameter di dalam sebuah tag HTML. Terakhir adalah akan diberikan contoh sederhana tentang tag dalam HTML untuk format teks. Dalam materi ini, di presentasi ini hanya beberapa tag yang dicontohkan. Nanti untuk teks selengkapnya akan disampaikan dalam materi berupa PDF. Anda bisa praktekkan mengikuti step by step yang sudah ada di dalam materi PDF. Oke, sebelum lanjut, ini ada sebuah foto yang menampilkan seorang pria dengan latar belakang PC. Siapakah dia? Dia adalah penemu www, yaitu Tim Berners-Lee, sekaligus pencipta HTML sebagai standar layanan dokumen HTML. Nah, di belakang layar di dalam monitor itu Anda melihat ada sebuah browser. Itu adalah browser buatan dia yang disebut dengan kliennya, ya, untuk menampilkan dokumen HTML. Nah, setelah mengetahui ini, hanya flashback saja bahwa siapakah Tim Berners-Lee sesuai yang telah kita sampaikan di PD1. Jadi apa yang kita akan kerjakan nanti membuat tagging script HTML, sebetulnya kita mengerjakan teknologi yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Nah, berikutnya adalah kita bahas poin utama. Yang pertama adalah kita bahas tentang struktur dasar HTML. Jadi ketika Anda membuka browser, membuka halaman web, misalnya google.com atau Facebook atau Twitter atau situs berita detik.com atau kemudian yang lainnya, kalau kita ambil kesimpulan, maka setidaknya setiap halaman web yang dibuat harus memiliki struktur dasar minimal seperti ini. Pertama adalah dokumen type HTML. Jadi ketika Anda membuat kode HTML menggunakan Notepad++, yang harus diketik pertama kali adalah dokumen type-nya. Kemudian Anda menekan enter, di dalamnya ketik kembali, tambah diketik lagi, misalnya adalah HTML, tag HTML dibuka, kemudian tambahkan atribut language sama dengan English. Berikutnya kita buat tag head, section head. Di dalam section head kita ketik lagi ada section title, tag title. Tag title memiliki tag penutup. Di antara tag pembuka dan tag penutup kita ketik judul halamannya, misalnya hello world. Nah, HTML memiliki tag pembuka dan juga memiliki tag penutup. Tag penutup di awal ditandai dengan tanda garis miring pada nama tag. Nah, di atas kita sudah membuat tag pembuka head. Anda akan melihat berikutnya kita tutup dengan tag penutup head. Inilah section head. Nah, setelah membuat section head, kita akan section body. Tag pembuka body, di dalam tag pembuka body di bawahnya kita bisa mengetik objek apapun, apakah itu tulisan, gambar, menyisipkan suara, bahkan menyisipkan video. Anda bebas, terserah Anda, karena Anda sebagai programmernya sesuai dengan permintaan klien mau menampilkan apa. Nah, tag body kita tutup di bawahnya. Setelah tag body penutup tidak ada
ketikan apapun dan kita tutup dengan HTML penutupnya. Nah, ingat di dalam HTML secara aturan adalah tidak boleh mengetik apapun setelah script HTML penutup. Nah, setelah tag HTML penutup. Ketika struktur dasar ini yang sederhana kita simpan dalam sebuah file, misalnya dalam hello.html dan dijalankan menggunakan browser, ketika diakses maka akan tampak seperti berikut. Nah, Anda lihat bagian section title atau bagian tag title itu akan membentuk judul pada tab browser Hello World, sedangkan tab bagian body itu akan menampilkan objek atau tulisan di dalam area putih browser. Jadi kalau Anda mau mengetik informasi apapun supaya tampil di browser, maka Anda harus mengetiknya di dalam tag body. Oke, sampai sini cukup sederhana, mudah-mudahan Anda masih bisa memahaminya. Nah, sebelum lebih lanjut ke pengetikan tag yang lain, kita bahas versi-versi HTML yang sudah pernah ada, sehingga Anda bisa mengetahui teknologi apa yang terbaru di HTML. Nah, tadi sudah disinggung bahwa sejarahnya adalah HTML merupakan teknologi web utama untuk teknologi WWW yang ditemukan oleh tim Berners-Lee tahun 90-an. Jadi pada saat tahun 84 menciptakan teknologi WWW, Berners-Lee belum menciptakan teknologi HTML. Pada tahun 90-an baru menciptakan teknologi HTML untuk versi pertama. Nah, ini adalah perkembangan dari versi-versi HTML yang pernah ada. Jadi mulai versi HTML 1 ke HTML versi 2 ya, ada versi 3, berikutnya ada versi 3.2, itu artinya ada perbaikan kecil. Berikutnya ada versi 4, namanya 4 berarti terdapat banyak perbaikan. Ada perbaikan kecil lagi, maka keluar versi 4.1 pada tahun 2000, dan terakhir yang akan kita gunakan sampai sekarang adalah HTML versi 5. Nah, apa fitur-fitur yang ada di dalam HTML setiap versinya ini? Kita bahas di sini. Yang pertama adalah HTML versi 1. Ketika HTML ditemukan pertama kali, maka fiturnya dia hanya mendukung penyisipan image. Nah, ingat, hanya mendukung penyisipan image. Jadi jangan berpikir bahwa pada tahun 90-an ketika pertama ditemukan di dalam halaman browser kita bisa menonton video atau bahkan mendengarkan musik, karena dia hanya bisa menampilkan gambar, belum bisa menampilkan objek yang lain, hanya gambar dan tulisan. Berikutnya mendukung penggunaan tag heading. Tag heading itu artinya untuk pembuatan judul, dimana setiap kita akan mengetik judul di dalam laporan, misalnya judulnya tulisannya berukuran besar, subjudulnya agak kecil, subjudul level ketiga agak, nah itulah namanya heading. Jadi di sini sudah mendukung penggunaan heading. Berikutnya mendukung penggunaan tag hypertext. Tag hypertext itu artinya setiap halaman dokumen HTML bisa saling terhubung dan terkait satu sama lain. Nah, bentuk daripada tag hypertext adalah sebuah tulisan berwarna biru dengan format garis bawah. Nah, ketika diklik maka dia akan pindah ke halaman yang dituju. Itulah hypertext. Berikutnya adalah penggunaan tag paragraf. Jadi ketika kita mengetik paragraf, kalau Anda menggunakan Microsoft Word kan suka membuat paragraf 1, paragraf 2. Nah, di dalam penggunaan dokumen HTML sudah mendukung penggunaan tag paragraf. Terus mendukung penggunaan petak tebal. Jadi kalau menulis tulisan tebal, ya itu sudah bisa didukung oleh di HTML bersama, atau menggunakan cetak miring dan seterusnya. Nah, inilah fitur-fiturnya. Next, HTML versi 2 yaitu tahun 95 pada tanggal 24 November di launching. Adapun fitur tambahan dari versi 1 adalah adanya pionir dari web interaktif ya yang disebutkan tukan ini. Jadi dia sudah mulai bisa berinteraktif dengan web. Nah, pertama adalah struktur HTML sudah rapi, jadi pengkodeannya sudah dirapihkan, standarisasinya sudah dirapihkan. Terus, ini yang membuat dia disebut dengan interaktif adalah adanya form pada dokumen. Anda ingat
form itu seperti apa. Anda perhatikan ketika Anda akan login ke halaman Facebook. Di sana Anda akan mengetik username dan password, itulah sebuah form. Jadi jangan berharap pada teknologi HTML versi pertama itu terdapat kotak isian berupa form dengan tombol submit atau tombol simpan. Jadi di HTML versi pertama tidak pernah ada yang namanya registrasi, pendaftaran, upload, dan lain-lain, karena konsep utamanya adalah hanya menyebarkan informasi. Baru pada konsep di HTML kedua terdapat penambahan form. Nah, di sanalah sudah bisa kita mengisi data lewat halaman web, misalnya buku tamu, pendaftaran online, upload pembuatan form login dan seterusnya. Di HTML versi 3 ada perbaikan dan penambahan fitur, diantaranya adalah menambahkan tag tabel. Nah, jadi tag tabel, jadi kita bisa membuat tabel di dalam dokumen HTML baru pada mulai di versi ketiga. Jadi versi 1, versi 2 itu belum bisa membuat tabel di dalam dokumen HTML. Jadi Anda bayangkan tabel yang terdiri dari baris dan kolom itu baru bisa dibuat di versi ketiga. Jadi jangan berharap di dokumen-dokumen HTML versi 1 dan 2 kita bisa menyampaikan informasi berupa tabel. Nah, ini baru bisa sampai di versi ketiga. Nah, penggunaan rumus matematika dan pada dokumen. Misalnya Anda mengetik rumus matematika seperti misalnya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, atau rumus-rumus kimia misalnya H2O, atau misalnya rumus Pitagoras, misalnya X kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi ada penggunaan kuadrat dan lain-lain. Itu adalah contoh penggunaan penambahan fitur di versi ketiga. Pada versi ke 3.2 ada perubahan kecil, maka dia tidak langsung menjadi loncat ke versi 4 tetapi masih di versi 2. Nah, penambahannya adalah penambahan utamanya adalah ini hanya pengembangan standarisasi. Jadi ini untuk versi 2 pengembangannya sudah tidak dilakukan secara sendiri oleh tim Bernarly, tetapi sudah diserahkan ke Badan Konsorsium Standarisasi World Wide Web, yaitu W3C ya badan. Jadi ini hanya penyerahan pengelolaan, terus penstandaran dokumen HTML. Nah, di sini fiturnya adalah adanya gambar. Ya, jadi kita bisa membuat gambar, menyisipkan gambar dijadikan background. Kalau tadi kalau di versi pertama hanya gambar biasa, tidak bisa dijadikan background. Sekarang kita bisa membuat gambar sebagai background. Terus tabel, terus penambahan style atau CSS. Ada penambahan tag frame, jadi kita bisa menyisipkan halaman lain di dalam halaman yang sedang aktif. Juga membuat gambar teks di sekeliling gambar, ya, artinya disebut dengan wrapping. Nah, di versi 1 itu bisa membuat gambar, tapi di dalam gambar tidak gambar di sekeliling gambar itu tidak bisa disisipkan tulisan. Nah, kalau di versi yang 3.2 kita bisa membuat gambar. Nah, di kiri kanan gambar itu atas bawah kita bisa menyisipkan gambar, itulah istilahnya wrapping image atau menambahkan gambar tulisan di sekeliling gambar. Nah, pada versi sebelumnya belum ada wrapping ya, dari 1, 2, 3 meskipun sudah berkembang ke versi 3 penyisipan gambar tidak bisa dilakukan wrapping ya. Next, nah di sini sudah mendukung penggunaan pengkodean scripting supaya lebih interaktif, karena di versi sebelumnya sudah ada form, maka di sini untuk mengolah data menggunakan form yang sudah ada bisa menggunakan JavaScript atau bahkan VBScript ya. Jadi sudah bisa digunakan untuk pemrograman sederhana ya. Next, di versi 4 ada perbaikan tahun 97. Yang pertama adalah penggunaan tag tabel ya. Tabelnya lebih interaktif lagi. Tadi di versi pertama itu hanya tabel, di versi 3 itu hanya tabel sederhana. Sekarang tabelnya dengan penambahan atribut-atribut tertentu sehingga lebih bagus lagi tabelnya. Adanya tag link ya, ada tag link.
berikutnya ke versi berikutnya penggunaannya ada perbaikan teks image, ya, penggunaan tag teks dan penggunaan tag meta. Ini semuanya perbaikan yang cukup signifikan, maka dari versi 3 kita naik ke versi 4 pindah. Nah, tag meta itu biasanya disimpan di dalam tag head. Tadi di struktur dasar di tag head hanya terdiri, saya contohkan penggunaan title saja, yaitu tag title dengan teks hello world. Nah, di versi 4 kita bisa sudah menyisipkan selain title, kita bisa berikan tag meta sebagai informasi dokumen. Nah, berikutnya perbaikan pada tag form. Nah, di versi 3 tadi ada tag form tapi masih sederhana. Nah, sekarang di versi 4 ada perbaikan tag form. Nah, penggunaan tag image map. Nah, image map itu artinya si gambar bisa diklik dan bisa mengarahkan ke dokumen tertentu. Misalnya saya punya gambar berupa peta Indonesia. Nah, ketika Pulau Jawa diklik, maka akan menampilkan informasi Pulau Jawa. Atau ketika Pulau Sumatera diklik, maka akan menampilkan informasi Pulau Sumatera. Nah, itulah disebutkan image maps, artinya gambar bisa dilakukan menjadi lebih interaktif sehingga bisa memberikan informasi tambahan di dalam gambar tersebut. Ini versi 4. Di versi 5 ya di versi 4.1 ada perbaikan sedikit, makanya tidak langsung beranjak ke versi 5. Perbaikannya adalah HTML ini menjadi standar elemen atribut script XHTML. Ini hanya perbaikan untuk di JavaScript sehingga adanya teknologi AJAX supaya lebih terstandarisasi. Ini untuk memperbaiki kekurangan dalam halaman web supaya lebih interaktif dengan pengguna halaman web. Kemudian di versi 5, nah ini adalah versi terakhir sampai sekarang, meskipun sekarang mungkin sedang ada progres perbaikan ke versi 6 mungkin karena sudah ada santer-santer mau keluar versi 6. Nah, di sini versi 5 bertahan cukup lama, sudah berjalan 6 tahun. Adapun perbaikan di sini adalah atau fitur tambahannya menggunakan HTML, jelas ini ada CSS dan JavaScript. Jadi CSS-nya bisa dipisahkan. Jadi dalam satu dokumen HTML bisa terdiri 3 buah file, satu file dokumen HTML-nya. Untuk ngatur stylingnya kita gunakan file CSS, untuk interaktifnya kita gunakan script pemrogramannya adalah JavaScript. Nah, berikutnya ini memungkinkan untuk menggambar 2 dimensi menggunakan HTML, misalnya menggambar segitiga, menggambar lingkaran, bahkan melukis menggunakan HTML5, memutar multimedia seperti halnya video dan suara serta kontrol untuk penggunaan form. Berikutnya adalah kode yang lebih sederhana ya dan improve semantics. Ini ada jadi perbaikan dalam tata cara pengkodean supaya tidak banyak tag yang tidak perlu, disederhanakan tag atribut-atributnya. Mesin readable format, jadi memungkinkan dokumen bisa dibaca oleh mesin. Jadi ketika Anda membuat dokumen HTML di peruntukan untuk PC ya, itu akan dapat dibaca juga dengan baik oleh smartphone, misalnya Android atau menggunakan iPhone dan lain-lain. Jadi lintas mesin tidak akan terjadi masalah pembacaan dokumen HTML. Nah, itulah versi-versi yang akan kita gunakan untuk penggunaan teknologi HTML-nya adalah kita gunakan teknologi HTML versi 5 ya, karena mau tidak mau karena sekarang HTML5 sudah bisa memenuhi kebutuhan interaktif pengguna internet dengan browser. Anda mungkin sudah sering bermain game menggunakan browser di dalam Facebook atau menonton video di dalam Facebook, di YouTube, di Twitter, itu semuanya adalah teknologi 5. Jadi memungkinkan Anda bahkan chatting dan lain-lain di dalam browser, akan menggambar di dalam browser. Itulah teknologi halaman web, teknologi versi 5.
Bagaimana cara penulisan tag HTML? Nah, tadi sudah disinggung di dasar di teks struktur di struktur dasar HTML. Jadi untuk membuat halaman tag HTML itu ada yang berpasangan, ada juga yang tidak berpasangan, tapi pada kebanyakannya adalah berpasangan. Ini untuk tag yang berpasangan bentuknya seperti ini. Tag pembuka menggunakan kurung siku dan kurung tutup, terus setelah itu mengetikkan objek yang akan digunakan, apakah teks maupun gambar atau apa. Berikutnya terakhir gunakan tag penutup. Nah, di tag penutup itu menggunakan garis miring. Sebagai contoh di sini saya akan menampilkan tulisan ini adalah tag untuk membuat sebuah paragraf, maka kita gunakan tag P. Jadi untuk membuat paragraf kita gunakan tag P, di awal menggunakan kurung siku pembuka dan penutup, di akhir kita tutup dengan kurung siku P namun menggunakan tanda garis miring. Nah, inilah konsep cara penulisan tag HTML yang berpasangan. Nah, berikutnya atribut dalam HTML. Nah, jadi setiap tag HTML itu ada yang memiliki atribut, ada yang tanpa memiliki atribut. Nah, atribut itu bisa digunakan di beberapa tag HTML yang berbeda. Nah, contoh seperti ini misalnya. Untuk salah satu penggunaan atributnya misalnya gunakan untuk perataan. Tadi kita membuat paragraf P tanpa atribut, maka dia akan ditampilkan di browser tulisannya rata kiri. Bagaimana kalau kita ingin tulisannya rata tengah atau rata kanan? Maka tag P itu harus diberikan atribut. Nah, bagaimana membuat atributnya? Ini adalah format dasarnya. Nah, tag pembuka ketik atribut sama dengan dalam tanda kutip double, terus nilai atributnya apa, terus ketik lagi objek yang akan dibuatnya apa, kemudian tag penutupnya. Sebagai contoh, tag P yang tadi kita akan tambahkan tag P dengan rata tengah. Maka kalau tadi kita hanya membuat tag P saja, sekarang tambahkan tag P dengan atribut allegiance di mana nilainya adalah center. Maka ketika ini dijalankan di browser, tulisannya akan tampak rata tengah. Ketika ditambahkan right, maka tulisannya akan tampak rata kanan dan seterusnya. Ketika dihilangkan allegiance-nya tanpa atribut, maka dia akan tampak rata kiri. Nah, seperti itulah. Jadi atribut itu banyak. Di sini saya contohkan hanya allegiance saja. Nanti di materi yang PDF kita akan diperkenalkan atribut-atribut yang lain dan Anda silahkan praktekkan. Sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu tag-tag yang digunakan untuk memformat halaman teks. Format teksnya apa saja? Jadi bagaimana kita membuat tulisan cetak tebal, bagaimana membuat tulisan cetak tebal untuk penegasan, bagaimana kita membuat tulisan cetak miring, membuat tulisan miring untuk penegasan, bagaimana membuat tulisan menggunakan penanda warna, bagaimana membuat tulisan lebih kecil dari tulisan yang reguler, bagaimana membuat tulisan yang tercoret sebagai tanda koreksi, bagaimana membuat tulisan dengan format garis bawah, ya. Bagaimana membuat teks untuk tanda penyisipan. Berikutnya adalah membuat tulisan dengan pencetakan lebih turun ke bawah atau dengan pencetakan lebih ke atas. Nah, di sebelah kiri ada tambah, ada B, strong, I, IM, mark, small, dari itu semuanya adalah tag HTML untuk format teks. Nah, semuanya adalah berpasangan. Di sini saya pasangannya tidak tulis. Kalau Anda akan membuat pasangan, cukup menambahkan garis miring di sebelum tagnya. Oke, kita mulai yang pertama contohnya. Nah, ini kita mulai yang pertama, tag B. Ya, dan tag B itu fungsinya pencetak tulisan tebal. Nah, contohnya seperti ini. B kurung siku, saya sedang belajar HTML, kurung tutup, simpan di dalam dokumen HTML, misalnya cetak tebal HTML atau apa. Nanti ketika dijalankan di browser akan tampak seperti ini. Anda perhatikan tulisan saya sedang belajar HTML, tulisannya tercetak tebal. Ini akibat ada tulisan B dan B garis miring. Nah, berikutnya tag yang kedua adalah tag strong. Tag strong juga sebetulnya sama, outputnya adalah untuk cetak tebal. Cuman itu oleh mata manusia tidak akan dibedakan. Tampilannya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini.
formatnya strong, saya sedang belajar HTML strong, maka outputnya juga sama-sama tebal. Yang akan membedakan adalah mesin pencari Google. Jadi ketika Anda menggunakan pencarian di sebuah halaman website menggunakan Google, maka Google akan mendahulukan teks dengan format dengan teks strong daripada teks dengan teks B. Jadi ketika mencari kata tutorial HTML menggunakan Google atau Bing atau apapun, engine apapun, maka yang akan dipertampilkan pertama kali oleh Google, yang diprioritaskan untuk tampilkan adalah tag HTML yang menggunakan tag strong daripada yang menggunakan tag B. Itulah bedanya. Jadi di dalam browser tampilannya tidak berbeda, sama-sama tulisan tebal. Yang akan membedakan adalah search engine, misal Google, mesin yang membedakannya. Berikutnya tag I. Tag itu gunanya untuk mencari tulisan miring. Nah, Anda perhatikan formatnya seperti ini. Formatnya tag I dalam tanda siku, kurung siku, terus Anda ketik teksnya apa, misalnya saya sedang belajar HTML, kurung tutup, garis miring I. Maka outputnya Anda perhatikan akan tercipta tulisan miring. Kalau yang tadi tebal, sekarang miring. Nah, berikutnya tag berikutnya IM juga sama, IM juga tulisan miring, tampilan bentuknya seperti ini, mengganti I dengan IM saja. Nah, hasilnya juga sama, adalah tulisan miring. Nah, di output di layar itu sama. Tadi apa pembedanya? Yang pembedanya adalah search engine yang membedakan. Jadi akan memprioritaskan IM daripada I, ya. Jadi kalau Anda ingin tulisan Anda lebih dibaca, lebih diutamakan dicari oleh mesin search engine, jangan pernah gunakan B untuk tebal tapi gunakan strong, jangan pernah gunakan I untuk miring tetapi gunakan IM. Mark itu sebagai untuk membuat penanda tulisan. Misalnya Anda sering menggunakan stabilo, misalnya HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, garis ditandai warna kuning. Nah, ini kita bisa gunakan tanda tag mark. Jadi seperti ini bentuknya, mark. Saya sedang belajar mark. Nah, kurung. Jadi ada tag HTML di dalam tag HTML ini boleh. Jadi nanti akan dibaca tulisannya miring dengan IM dan tulisan HTML-nya akan ditandai warna tertentu, misalnya warna kuning. Maka ketika dijalankan outputnya seperti ini. Anda perhatikan semuanya tulisan miring karena semua teksnya di dalam IM. Dan bagian teks HTML berwarna kuning karena dia berada di antara tag mark. Oke, berikutnya tulisan small. Nah, ini untuk menciptakan tulisan yang lebih kecil dibandingkan tulisan yang reguler. Jadi kalau ukuran biasanya 12, mungkin ini sekitar 11 atau 10 poin. Nah, formatnya seperti ini. Nah, saya sedang belajar. Oke, HTML-nya dibikin kecil, small and small. Jadi tadi marknya kita ganti dengan small. Maka outputnya akan seperti ini. Tulisannya adalah tidak kelihatan ya. Ini harusnya outputnya harusnya miring. Nah, Anda perhatikan kata belajar dengan HTML. Itu HTML tulisannya lebih kecil daripada tulisan belajar. Artinya dia tulisannya diperkecil 1 poin ke bawah. Berikutnya del itu untuk menciptakan fungsi efek coret. Jadi mungkin sering mencoret tidak jadi gitu kan, atau tidak berlaku tulisannya. Nah, maka digunakan efek coret. Fungsi seperti ini. P sedang belajar HTML, del PHP. Nah, maka outputnya seperti ini. P-nya itu paragraf, saya sedang belajar PHP dan PHP-nya di del. Maka ketika ada teks tulisan di antara tag del, tulisan tersebut akan dicoret. Nah, datanya ini efek tidak jadi, salah, koreksi. Dan U itu untuk garis bawah, yaitu untuk menciptakan teks dengan efek garis bawah. Contohnya adalah seperti ini penggunanya. P, saya sedang belajar del, PHP-nya di del, tetapi HTML-nya di garis bawah U. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, saya sedang belajar HTML, itu dalam tag P, PHP-nya dicoret menggunakan tag del, HTML-nya di garis bawah, menegaskan dengan U. Next, berikutnya insert. Ini efek penyisipan. Sebetulnya sama saja ya. Efek sisip itu hampir mirip dengan U ya. Efeknya garis
bawah sama saja sebetulnya. Outputnya sama. Anda mau menggunakan yang mana, U atau itu sama saja ya. Mau U silakan, dari efeknya adalah garis bawah. Kalau insert efek sisip, kalau U efeknya adalah efek garis bawah. Yang membaca adalah mesin pencari Google, bukan kita sebagai manusia. Di mata manusia sama garis bawah, tetapi secara fungsional search engine yang membedakan. Subscript, nah ini adalah tag sub atau subscript, kepanjangan subscript. Nah, untuk menciptakan huruf dengan efek menurun, perhatikan di sini akan Anda tulis seperti ini. Rumus molekul air adalah H sub 2 sub O. Jadi tulisan angka 2-nya di antara tag sub pembuka dan sub penutup. Maka ketika jalankan akan menciptakan efek seperti tulisan seperti ini. H2O gitu kan. Nah, jadi tulisan angka 2-nya agak turun ke bawah dari paragraf, jadi baris ketikan. Nah, ini adalah tadi fitur rumus-rumus matematika dan kimia. Jadi HTML memungkinkan membuat hal seperti ini. Efek berikutnya yang terakhir adalah subscript. Ya, kebalikan, kalau tadi agak ke bawah, ini sekarang naiknya agak ke atas. Misalnya seperti ini, maka menciptakan efek huruf menaik. Ya, contohnya seperti ini. Rumus Pitagoras adalah titik A sub berarti angka 2 dalamnya, subscript sama dengan B ya. Ini sub dan subnya, maaf ini berarti subnya 2-nya dikuadratkan, ditambahkan, ditambah C, maka hasilnya seperti ini. Ketika ada tulisan di dalam sub, berarti dia naik ke atas. Nanti akan dibaca oleh akan ditampilkan di browser berupa rumus Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, inilah tag-tag sederhana ya untuk pemformatan teks di HTML. Jadi tidak semua teks dibahas di presentasi ini. Yang penting Anda memahami bagaimana membuat struktur dokumen HTML, bagaimana membuat tagnya itu berpasangan, dan bagaimana mengetik atributnya. Nah, materi lengkapnya akan saya sampaikan di materi PDF di Learning Center di Akademik SMKN 2 CID. Nah, oke, di sini saya ucapkan terima kasih. Silakan Anda pelajari kembali. Jangan lupa like, subscribe channel saya untuk mendapatkan video terbaru di luar materi pelajaran yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.